Coba jujur pada diri ayah bunda. Apakah sering merasa seperti orang tua yang gagal? Sudah mencoba semua aturan dan hukuman, tapi anak ayah bunda tetap memberontak, emosional, atau mudah cemas. Mengapa? Karena pola asuh yang baik bukanlah tentang kepatuhan buta. Ini adalah tentang fondasi jiwa yang benar. Video ini akan menunjukkan 5 kunci yang membedakan orang tua yang membuat anak patuh karena takut dengan orang tua yang membesarkan anak percaya diri, tangguh, dan bahagia seumur hidup. Inilah wujud sebenarnya dari good parenting yang selama ini ayah bunda cari. Siap mengubah hidup anak ayah bunda? Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ayah bunda di channel Bijak Anak. Di sini kita belajar cara membangun koneksi, bukan sekedar kontrol. Kita semua ingin melakukan yang terbaik, tapi seringkali kita didorong oleh rasa takut. Hari ini kita ganti rasa takut itu dengan ilmu yang teruji. Kita akan bongkar 5 pilar pola asuh yang benar. Sebelum kita mulai, jika ayah bunda siap menjadi orang tua yang membangun jiwa anak, like, komen, dan subscribe video ini sekarang ya. Channel tempat untuk kita saling berbagi fakta tentang cara mendidik anak yang terbukti efektif dan teruji. Ayah bunda, coba renungkan sejenak. Jika kita harus memilih satu hal yang paling menentukan keberhasilan pola asuh, itu bukanlah aturan yang ketat atau daftar hukuman yang panjang. Itu adalah koneksi yang mendalam, hangat, dan tanpa syarat antara ayah bunda dan si kecil. Inilah kebenarannya. Anak tidak akan mendengarkan aturan atau nasihat dari orang tua yang tidak terhubung dengannya. Otak anak memprioritaskan rasa aman. Jika si kecil tidak merasa terhubung dan aman di dekat ayah bunda, ia akan fokus pada pertahanan diri, menangis, memberontak, bukan pada pembelajaran. Kesalahan fatal. Hubungan itu nanti, aturan itu sekarang. Seringkali kita sebagai orang tua modern terjebak dalam mode autopilot, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan gawai, sibuk dengan rutinitas. Kita menjadi orang tua yang hadir secara fisik tapi absen secara emosional. Kita berharap anak patuh hanya karena kita telah memberinya makan dan tempat tinggal. Ini adalah kekeliruan ayah bunda. Anak-anak membutuhkan bukti nyata bahwa mereka lebih penting daripada notifikasi di ponsel atau tenggat waktu pekerjaan. Tanpa bukti ini, mereka akan mencari perhatian dengan cara negatif, menangis, memberontak, karena perilaku buruk, sayangnya seringkali lebih cepat menarik perhatian penuh kita. 3 strategi kunci membangun fondasi koneksi. 1. Praktikan kehadiran penuh. Kunci praktis. Ketika si kecil mulai bercerita atau meminta perhatian, letakkan gawai ayah bunda. Berlututlah agar sejajar dengan matanya dan tatap matanya. Dengarkan tanpa interupsi dan tanpa berpikir untuk segera mengoreksi. Tindakan kecil ini mengirimkan pesan dahsyat, "Kamu penting, Nak, aku melihatmu." Kehadiran penuh 5 menit lebih berharga daripada 5 jam waktu bersama sambil ayah bunda sibuk. 2. Sentuhan hangat atau bahasa keamanan. Sains telah membuktikan, pelukan, usapan lembut, dan kehangatan fisik menciptakan keterikatan aman atau secure attachment. Sentuhan melepaskan hormon oksitosin atau hormon cinta yang menenangkan sistem saraf anak. Kunci praktis, peluk si kecil setiap hari, bahkan jika ia sedang marah. Sentuhan di punggung saat belajar atau genggaman tangan saat berjalan mengajarkan otaknya, "Aku aman di dekatmu, ayah atau bunda." 3. Dengarkan tanpa penghakiman. Ketika anak berbagi sesuatu, betapapun remehnya itu, tahan godaan untuk segera mengoreksi atau menceramahi. Dengarkan dulu dengan niat tulus untuk mengerti perasaannya. Ketika anak merasa didengarkan dan diterima, ia akan secara alami ingin bekerja sama dan mendengarkan ketika giliran ayah bunda memberikan bimbingan atau aturan. Ingatlah, pola asuh yang benar dibangun di atas ikatan emosional. Setelah fondasi ini kokoh, barulah aturan dan disiplin akan berdiri tegak tanpa perlu ada teriakan. Ayah bunda, setelah fondasi koneksi kokoh, kita beralih ke cara menanamkan tanggung jawab. Banyak orang tua terjebak dalam perangkap kuno, hukuman. Ketika anak berbuat salah, naluri kita adalah membuat anak merasa bersalah atau takut agar perilaku itu tidak terulang. Perbedaan kritis, hukuman versus disiplin. Kita harus memahami perbedaan mendasar ini. Hukuman.
Fokusnya adalah masa lalu dan membuat anak menderita atau membayar atas kesalahan. Contoh, anak merusak mainan, lalu kita memukul. Ini hanya mengajarkan ketakutan, bukan perbaikan. Disiplin. Fokusnya adalah masa depan dan mengajarkan anak bagaimana membuat pilihan yang lebih baik. Tujuannya adalah perbaikan dan pelajaran. Pola asuh yang benar, memilih disiplin. Kita tidak sedang membesarkan robot yang patuh karena takut. Kita sedang membesarkan manusia yang bertanggung jawab karena mengerti. Strategi kunci, hukum alam, konsekuensi alami. Kunci praktis, ganti hukuman keras dengan konsekuensi alami atau konsekuensi logis. Ini adalah cara terkuat untuk mengajar, dan anak akan memahaminya sebagai pelajaran, bukan serangan pribadi. Konsekuensi alami. Biarkan alam yang bicara. Jika anak lupa membawa jaket keluar rumah, setelah ayah bunda mengingatkan, biarkan dia merasakan dinginnya. Itu adalah pelajaran yang melekat. Tentu saja, ayah bunda harus memastikan konsekuensinya aman, bukan membahayakan. Konsekuensi logis, konsekuensi harus berhubungan langsung dengan kesalahan. Jika anak menumpahkan susu, konsekuensinya adalah membersihkan tumpahan itu sendiri, dengan bantuan ayah bunda, bukan dimarahi atau kehilangan waktu bermain. Jika anak merusak mainan milik saudaranya, konsekuensinya adalah memperbaiki mainan itu atau menggunakan uang sakunya untuk mengganti. Mengapa ini efektif? Karena anak belajar tentang akuntabilitas. Dia tidak marah pada ayah bunda. Dia belajar bahwa tindakannya memiliki dampak yang harus ia pertanggungjawabkan. Ayah bunda hanyalah fasilitator dari pelajaran tersebut. Ajari pemecahan masalah, bukan sekedar kepatuhan. Kunci praktis tambahan, setelah konsekuensi diterapkan, selalu ada sesi refleksi. Duduklah dan tanyakan pada anak, "Nak, apa yang terjadi? Mengapa itu terjadi? Apa yang bisa kamu lakukan secara berbeda di waktu berikutnya?" Dengan mengajukan pertanyaan ini, ayah bunda mengubah peran dari hakim menjadi pelatih. Anak dipaksa untuk menggunakan otak berpikirnya, korteks prefrontal, untuk merencanakan solusi, bukan hanya bereaksi secara emosional. Inilah yang sesungguhnya membentuk self-control dan karakter yang kuat. Ingatlah, tujuan kita bukan membuat anak kita merasa buruk. Tujuan kita adalah membuat anak kita berbuat lebih baik. Ayah bunda, jika ada satu keterampilan yang diprediksi para ahli akan menentukan kesuksesan anak di abad ke-21, itu adalah kecerdasan emosional, EQ, jauh melebihi IQ. EQ adalah kemampuan anak untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosinya sendiri, serta empati terhadap emosi orang lain. Sayangnya, banyak orang tua secara tidak sengaja menutup pintu EQ ini. Kesalahan fatal. Berhenti cengeng, itu tidak penting. Ketika anak Anda menangis karena mainan rusak atau tantrum karena frustrasi, naluri kita adalah membungkam emosi mereka. Sudah, jangan nangis, itu kan cuma masalah kecil. Dengan melakukan itu, ayah bunda mengirimkan pesan berbahaya. Perasaanmu tidak valid, emosi adalah kelemahan yang harus disembunyikan. Anak tumbuh menjadi orang dewasa yang menekan perasaannya, yang berujung pada ledakan amarah atau kecemasan yang terpendam. Pola asuh yang benar mengajarkan bahwa semua perasaan boleh ada, tapi tidak semua perilaku boleh dilakukan. Strategi kunci A, menjadi penerjemah emosi. Kunci praktis, ketika emosi besar muncul, ayah bunda harus menjadi penerjemah dan guru emosi. Validasi emosi. Berlutut dan gunakan kata-kata untuk melabeli perasaan yang anak rasakan. Ayah atau bunda lihat kamu terlihat sangat marah karena adik mengambil balokmu. Validasi perasaan. Batasi perilaku. Segera setelah validasi, tetapkan batas pada tindakan yang merusak. Marah itu boleh, nak, tapi memukul adik atau melempar mainan tidak boleh. Dengan melabeli perasaan, ayah bunda mengubah emosi yang liar menjadi kata-kata yang bisa diatur. Anak belajar, aku bisa marah tanpa harus menghancurkan sekitarku. Ini adalah inti dari regulasi emosi. Strategi kunci B, modeling amarah yang sehat. Ayah bunda, anak Anda meniru cara Anda marah. Kunci praktis, jika ayah bunda sendiri marah karena macet atau frustasi dengan pekerjaan, tunjukkan pada anak cara menanganinya dengan sehat.
Katakan, "Aduh, ayah atau bunda sedang frustasi sekali karena pekerjaan ini tidak selesai-selesai. Ayah atau bunda akan ambil napas dalam dulu 5 kali. Jika ayah bunda khilaf dan meninggikan suara, segera perbaiki, seperti yang diajarkan di disiplin. Nak, ayah atau bunda minta maaf sudah membentak. Ayah atau bunda seharusnya tidak melakukannya. Ayah atau bunda sedang belajar menenangkan diri." Anak yang dibesarkan di rumah di mana emosi diakui dan dikelola dengan hormat akan tumbuh menjadi individu yang tanggap secara emosi dan mampu memimpin. Jauh lebih berharga daripada kemampuan menghitung akal kuadrat. Ayah bunda, pola asuh yang benar adalah tentang fokus. Apa yang kita fokuskan pada anak, itulah yang akan tumbuh besar dalam dirinya. Jika kita fokus pada kesalahan dan kekurangan, kita menanamkan rasa malu dan ketidakpercayaan diri. Jika kita fokus pada usaha dan kekuatan, kita membesarkan jiwa yang percaya diri dan tangguh, resilient. Kesalahan fatal, memuji kepintaran anak. Seringkali kita memuji hasil instan. "Wah, kamu pintar sekali dapat nilai 100." Atau, "Kamu hebat, main pianonya sempurna." Meskipun terdengar positif, pujian ini sebenarnya bisa merusak. Pujian yang fokus pada bakat alami, pintar, hebat, menciptakan pola pikir kaku, fixed mindset. Anak jadi takut mencoba hal yang sulit karena takut gagal dan kehilangan label pintar itu. Pola asuh yang benar fokus pada proses dan perjuangan, bukan pada hasil. Strategi kunci A, memuji usaha. Kunci praktis. Ganti semua pujian yang fokus pada hasil dengan pujian yang fokus pada usaha, strategi, dan ketekunan. Alih-alih, "Kamu pintar sekali." Katakan, "Ayah atau bunda lihat kamu bekerja sangat keras untuk menyelesaikan tugas itu. Usahamu luar biasa." Alih-alih, "Gambarmu bagus sekali." Katakan, "Ayah atau bunda suka caramu mencoba strategi warna yang baru. Kamu sangat fokus." Saat gagal, "Tidak apa-apa gagal, nak. Apa yang kamu pelajari dari kegagalan ini? Strategi apa yang bisa kita coba besok?" Dengan memuji usaha, ayah bunda mengajarkan bahwa kecerdasan bukanlah sesuatu yang dimiliki sejak lahir, melainkan sesuatu yang bisa dikembangkan melalui kerja keras dan ketekunan. Inilah fondasi keyakinan diri sejati yang akan membuat anak berani menghadapi tantangan seumur hidup. Strategi kunci B, membangun kepercayaan diri sehari-hari. Kunci praktis tambahan. Pola asuh yang benar berarti ayah bunda melihat dan merayakan keunikan anak setiap hari. Validasi kekuatan. Sering-seringlah menunjukkan kekuatan unik mereka. Ayah atau bunda suka kamu selalu mengingat ulang tahun temanmu. Kamu punya hati yang sangat baik. Dukung mimpi. Ketika anak mengungkapkan mimpi atau ide gila, jangan langsung meremehkan. Berikan dorongan dan pertanyaan yang membangun. "Ide itu menarik, bagaimana caramu mewujudkannya?" Anak yang tahu bahwa orang tuanya selalu melihat dan mendukung usaha mereka, terlepas dari hasilnya, akan tumbuh menjadi individu yang berani, tangguh, dan tidak mudah patah semangat. Dukungan kuat dari ayah bunda adalah tameng emosional terbaik mereka. Ayah bunda, puncak dari pola asuh yang benar bukanlah memiliki anak yang patuh selama ia di rumah. Puncak dari pola asuh yang benar adalah memiliki anak yang mampu berfungsi dan membuat keputusan baik saat ia sendirian, di usia 18, 25, dan seterusnya. Untuk mencapai itu, kita harus mulai sekarang juga dengan melepaskan sedikit demi sedikit kendali dan memberikan mereka tanggung jawab. Kesalahan fatal. Lebih cepat kalau ibu atau ayah saja yang melakukan. Seringkali karena tuntutan waktu atau standar kesempurnaan kita merebut tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab anak. Kita memakaikan sepatu anak yang sudah bisa melakukannya sendiri, atau merapikan tempat tidur yang seharusnya sudah menjadi tugas mereka. Dengan melakukan itu, ayah bunda mengirimkan pesan, "Saya tidak percaya kamu mampu, dan kamu tidak perlu bertanggung jawab." Ini menciptakan anak yang pasif, selalu menunggu perintah dan tidak memiliki motivasi internal untuk mandiri. Pola asuh yang benar adalah melatih anak untuk memimpin dirinya sendiri.
Strategi kunci A, beri tanggung jawab yang nyata. Kunci praktis, mulailah sejak dini, berikan tanggung jawab yang sesuai dengan usia mereka dan perlahan tingkatkan. Usia 3-5 tahun, memasukkan mainan ke kotak, meletakkan piring kotor di wastafel, memilih pakaian sendiri. Usia 6-8 tahun, merapikan tempat tidur, membantu menyiapkan meja makan, bertanggung jawab atas hewan peliharaan jika ada. Yang terpenting, tahan godaan untuk mengoreksi pekerjaan mereka sampai sempurna. Jika anak merapikan tempat tidur dengan lipatan yang miring, biarkan saja. Puji usaha dan niat mereka, seperti di bab 4. Jika terlalu banyak dikritik, mereka akan berhenti berusaha. Strategi kunci B, membiarkan mereka memilih dan menanggung dampaknya. Kunci praktis tambahan, beri anak otoritas atas keputusan kecil mereka dan biarkan mereka merasakan dampaknya. Opsi terbatas. Alih-alih, pakai jaketmu. Beri pilihan. Mau pakai jaket biru atau yang merah? Ini memberi mereka rasa kendali atau sense of control. Konsekuensi alami versi mandiri, jika anak memilih tidak membereskan PR-nya meskipun sudah diingatkan, biarkan dia menghadapi konsekuensi dari guru keesokan harinya. Ini adalah pelajaran pahit tentang kedisiplinan diri yang tidak bisa diajarkan melalui ceramah. Ingatlah, tujuan kita bukanlah memiliki anak yang bergantung pada kita selamanya. Tujuan kita adalah melatih mereka untuk menjadi individu yang kompeten, disiplin, dan percaya diri dalam menavigasi dunia tanpa pengawasan kita. Kepercayaan yang kita berikan sekarang adalah investasi terbesar untuk kemandirian mereka di masa depan. Ayah, Bunda, Anda telah mendapatkan 5 kunci pola asuh yang benar untuk mengubah rumah dari medan perang menjadi tempat aman yang penuh cinta. Ingatlah, pola asuh yang baik adalah sebuah perjalanan membangun jiwa, bukan perlombaan menuju kepatuhan. Anak Anda akan melupakan semua hukuman, tapi mereka akan selalu mengingat koneksi, validasi, dan kehangatan yang Anda berikan. Mari kita kunci kembali 5 prinsip emas ini. 1. Hubungan dulu, baru aturan. 2. Gunakan disiplin, bukan hukuman. 3. Latih EQ bahasa perasaan sebagai prediktor sukses. 4. Dukung usaha anak, bukan hasilnya. 5. Beri tanggung jawab untuk kemandirian sejati. Ambil 1 kunci hari ini dan praktikan. Jangan cari kesempurnaan, cari koneksi. Tunjukkan komitmen Anda. Tulis di komentar, saya pilih koneksi. Jadikan ini janji yang mengikat. Like dan share video ini ke semua orang tua yang Anda sayangi. Mari kita ciptakan generasi yang percaya diri dan tangguh. Terima kasih telah berjuang untuk pola asuh yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah jadi pahlawan bagi anak Anda.